Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiyai wal mursalin wa ala alihi wasobihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat muslimin rahimakumullah. Doa dan harapan saya, semoga yang menonton video ini disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan rezeki kepada setiap makhluknya tanpa terkecuali. Manusia yang beriman kepada Allah, maupun yang tidak beriman, tetap akan mendapatkan jatah rezeki, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun, tidak sedikit orang yang mengeluhkan keadaan dirinya, karena rezeki atau kondisi keuangannya tidak seberuntung orang lain. Padahal jika mau merenungkan lebih dalam lagi, rezeki Allah itu sangatlah luas, tidak hanya tentang keuangan semata. Namun tak bisa dipungkiri, setiap kebutuhan di zaman sekarang memang membutuhkan uang. Inilah mengapa banyak orang yang berpandangan, rezeki itu sebagai sesuatu yang berkaitan dengan uang. Dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim, Syekh Al-Zarnuji menyebutkan, bahwa faktor utama yang menghalangi datangnya rezeki seorang muslim, adalah karena banyaknya dosa yang dilakukannya. Hal tersebut juga diterangkan dalam sebuah hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seseorang pasti mengalami hambatan rezeki karena dosa yang ia perbuat, takdir tidak dapat diubah kecuali dengan doa, dan umur seseorang tidak dapat ditambah kecuali dengan amal kebajikan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis lain juga disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang hamba dapat terhalang rezekinya karena dosa-dosanya yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian, walaupun seseorang telah berusaha dengan sebaik mungkin, tetapi jika ia terus melakukan perbuatan dosa, maka hal ini dapat menjadi penghalang terhadap datangnya rezeki. Berikut ini beberapa perbuatan yang dapat menjadi penghalang datangnya rezeki. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat di kolom komentar. Semoga bisa menjadi pemberat timbangan amal, kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. 1. Tidur di waktu pagi. Tidur di waktu pagi setelah salat subuh dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menjelaskan bahwa tidur setelah subuh hingga matahari terbit termasuk dalam kategori makruh. Menurutnya, waktu tersebut adalah saat utama turunnya rezeki dan datangnya berkah. Banyak hadis yang membahas mengenai hal tersebut. Salah satunya hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah salat fajar, janganlah tidur sehingga kamu lalai mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Sedangkan dalam hadis lain dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa untuk umat Islam pada waktu tersebut pagi hari dengan kata-kata, ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. 2. Memutus tali silaturahmi. Memutus tali silaturahmi dapat menjadi faktor penghambat datangnya rezeki seseorang. Bahkan, dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menjelaskan ancaman bagi mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Beliau bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas mendapatkan balasan yang cepat bagi para pelakunya di dunia, sekaligus dosa yang disimpan untuknya di akhirat, selain dari perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebagai umat muslim, kita hendaklah selalu menjaga tali silaturahmi, agar rezeki dapat mengalir dengan lancar tanpa adanya hambatan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapapun yang ingin rezekinya diperluas atau bekasnya diingat, maka hendaklah ia menjaga silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. 3. Berbohong dan curang dalam jual beli.
Berbohong merupakan tindakan yang dilarang, karena bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dalam ajaran Islam, suka berbohong merupakan salah satu perbuatan yang dapat menjadi penghalang terhadap datangnya rezeki. Bahkan, berbohong bisa menghilangkan keberkahan pada rezeki yang diperolehnya. Tak hanya itu, berbohong dan curang dalam jual beli merupakan tanda dari sifat kufur dan munafik. Larangan berbohong dalam Islam sangat jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Bahkan ajaran Islam menganalogikan berbohong dan berbuat curang dalam jual beli, seperti menyembunyikan aib barang dagangan dari pembeli adalah haram. Hal tersebut berlandaskan pada sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua orang yang melakukan jual beli sama-sama memiliki hak khiyar, pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli selama mereka belum berpisah dari majelisnya dalam satu riwayat, hingga keduanya berpisah. Apabila mereka berdua jujur dan menampakkan cacat dagangannya, maka jual beli mereka akan diberkahi Allah. Namun jika mereka berbohong dan menyembunyikan cacatnya, maka Allah hilangkan keberkahan dari keduanya." Hadis riwayat Bukhari. 4. Senang berbuat zina. Berbuat zina tak hanya berdampak buruk bagi kesehatan, melainkan juga terhadap kehidupan dunia maupun akhirat. Salah satu dampaknya ialah menyebabkan pelakunya fakir secara turun-temurun, gundah gulana, hati resah tidak tenang, dan rezeki seret. Dalam Al-Quran dijelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Hendaknya kalian menjauhi perbuatan zina, karena akan mengakibatkan 4 hal yang merusak, yaitu menghilangkan kewibawaan dan keceriaan wajah, menghalangi pintu rezeki, mengakibatkan kefakiran, mengundang kutukan Allah, dan menyebabkan kekal dalam neraka." Hadis riwayat Tabrani. 5. Lalai dalam beribadah. Mengabaikan kewajiban beribadah karena terlalu sibuk mencari rezeki, sesungguhnya merupakan perbuatan yang salah. Perbuatan tersebut termasuk dalam perilaku yang dapat menjadi penghalang datangnya rezeki, sebagaimana telah diperingatkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jangan biarkan harta dan anak-anakmu menyibukkanmu sehingga kamu lupa mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal ini, mereka adalah orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. 6. Durhaka kepada orang tua. Al-Quran dan hadis telah menegaskan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan, terdapat anjuran untuk tetap mendoakan orang tua yang telah meninggal. Melakukan perbuatan durhaka kepada orang tua juga termasuk salah satu faktor yang dapat menghambat datangnya rezeki seseorang. Seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika seorang hamba tidak lagi mendoakan durhaka kepada orang tuanya, maka rezekinya akan terputus." Hadis riwayat Al-Hakim dan Ad-Dailami. Sesungguhnya Allah akan ridho terhadap seseorang jika orang tua ridho, dan apabila orang tua murka maka Allah pun juga akan murka. Sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murkanya orang tua." Hadis riwayat Al-Hakim. 7. Kufur nikmat. Kufur nikmat juga termasuk salah satu perkara yang dapat menghalangi datangnya rezeki. Kufur nikmat berarti tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengeluh, bahkan mencerca rezeki yang telah diperolehnya. Padahal sebagai Muslim, kita dianjurkan untuk selalu mensyukuri nikmat, maka Allah pun akan menambah nikmat kita. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan umatnya, agar tidak termasuk orang yang kufur nikmat,
Seperti diriwayatkan dalam sebuah hadis, beliau bersabda, "Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian, dan janganlah kalian melihat orang yang lebih tinggi dari kalian. Sesungguhnya hal itu lebih baik agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah beberapa perbuatan yang dapat menjadi penghalang terhadap datangnya rezeki. Semoga kita dapat menjauhi perbuatan tersebut, sehingga Allah akan selalu melapangkan rezeki kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda, agar tidak ketinggalan video selanjutnya.